Ini yang awal pertama kali mendorong itu adalah mata. Maka kalau mata kita terpelihara, insya Allah terjaga dari cita-cita yang banyak itu. Konsumerisme, ingin memiliki. Makanya barangkali orang-orang yang di pedalaman itu yang tidak memiliki akses atau sedikit akses kehidupan di luar, ya, apalagi kehidupan masyarakat kota, itu mereka kehidupannya ya begitu aja, tidak ada keinginan karena memang nggak ada sesuatu yang dia lihat, ya. Beda dengan kita, semuanya ada dalam genggaman, ya, di gadget kita, semuanya disajikan, tinggal kita mau nggak, gitu kan gitu. Daya dorong, daya tarik untuk memiliki itu banyak. Itu dimulai dengan mata, ya. Kemudian apabila terpelihara kuping, khobar yang jahat tiadalah damping. Kuping kita terpelihara dari mendengar kabar-kabar yang tidak baik, maka dikatakan khobar yang jahat tiadalah damping. Kabar, informasi yang jelek, informasi yang tidak baik, itu tidak menghampiri kita. Kalau kuping kita terpelihara, ya kan? Apalagi sekarang kan banyak isu-isu kan, berita-berita kita saksikan, mata melihat, kuping mendengar, ya, itu kita saksikan. Apalagi yang sifatnya hoax gitu kan. Nah ini kalau kemudian kuping kita, mata kita terpelihara, insya Allah kemudian kita akan terjaga dari sesuatu yang tidak dikehendaki. Misalnya tadi dikatakan sedikit cita-cita, kemudian khobar yang jahat, khobar yang tidak penting akan tidak menghampiri kita. Kalau kita punya filter yang kuat untuk menyaring itu semua. Jadi kuping sebagai salah satu panca indera perlu dijaga. Ini nasihat dalam yang disampaikan oleh Raja Ali Haji. Yang kemudian apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Nah, lidah nih, mulut kita, ini harus terpelihara agar kita mendapatkan faedah. Apa itu faedahnya? Orang kalau banyak berbicara, pasti banyak dustanya. Ada kecenderungan keseleo mulutnya, omongannya. Nah, kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau nggak mampu diam saja. Nah, diamnya itu karena dia merasa lebih baik diam daripada dia berbicara kemudian salah, apalagi banyak bicara. Lidah akan sering keseleo, akan keluar kata-kata yang tanpa terkontrol oleh akal. Nah ini akan mendapatkan faedah orang yang sedikit bicaranya. Ya. Katanya kan diam itu emas, ya. Diam itu emas. Makanya yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita harusnya adalah hikmah, ilmu, sesuatu yang bermanfaat buat orang, tidak menyakiti. Kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak menyakiti hati orang. Mulut kita terjaga dari ghibah, menggunjing, ya, mengadu domba, memfitnah. Ini dikatakan apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Ya ini faedah terjaga lisan, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, apalagi mengandung mudorot, menyakiti orang dan lain sebagainya. Kemudian bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Nah ini tangan harus terpelihara, mengambil sesuatu yang baik. Jangan kemudian tangan kita diarahkan untuk mengambil sesuatu yang tidak baik. Apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istilah panjang tangan, nah, ya kan? Ya, peribahasa panjang tangan. Jangan sampai demikian. Atau ringan tangan.
apa ringan tangan? Suka mukul gitu kan. Ini dalam sistem pendidikan, murid-murid itu diajarkan untuk jangan sampai ringan tangannya. Kan kadang suka iseng kan murid, pukul temennya gitu kan. Itu harus dididik agar tidak ringan tangan, apalagi panjang tangan. Itu peribahasanya demikian. Jadi orang-orang yang memelihara tangannya, baik itu pekerjaan yang berat maupun ringan, itu akan mendatangkan sesuatu yang dia terlindungi dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tiada senonoh. Perut nih, kalau terlalu penuh, apa akibatnya? Tidur. Ya. Yang kalau kepenuhan diisi, akibatnya mata tuh lelah. Karena perut bekerja, akhirnya mata menjadi lemah dan maunya istirahat saja, selonjoran sambil merem, gitu kan. Makanya ada adab dalam berbuka puasa itu, jangan langsung yang berat-berat, agar dia mampu melaksanakan sholat tarawih. Ya, ini. Jadi perut harus terjaga, jangan sampai terlalu penuh. Karena akan keluar fiil yang tiada senonoh. Di sumber perut ini makanan konsumsi, dia akan mendorong kepada sesuatu yang tidak baik. Apalagi makanannya yang kalau belum kenyang belum berhenti makan kita. Nabi itu makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Ini harus kita perhitungkan. Jadi jangan sampai kemudian langkah kaki kita membawa kita kepada kerugian buat diri kita sendiri. Melangkah ke masjid, melangkah ke majelis ilmu, melangkah dalam silaturahim, melangkah untuk berdakwah, itu luar biasa. Ya. Melangkah untuk membantu kerabat, membantu teman dan lain sebagainya. Bukan melangkah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa pesan dari Raja Ali Haji dalam Gurindam 12.